Pagi anak didik Ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Puji Tuhan, baik semua ya. Silakan absen terlebih dahulu di WA Group. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Siap, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, minggu lalu Ibu sudah berikan materi ya di WA mengenai radioaktivitas. Sudah Ibu kirim juga video dan Ibu yakin sudah dibuka semua ya. Ya, Bu. Baik. Kita mulai pelajaran kita mengenai radioaktivitas. Peristiwa radioaktivitas ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Henry Becquerel saat mengamati gejala fluoresensi dan fosforesensi. Apa itu fluoresensi? Fluoresensi adalah gejala berpendarnya suatu bahan saat menerima cahaya atau radiasi dari luar. Contoh gejala ini adalah dinding kaca dalam tabung lucutan gas. Sementara itu, fosforensi adalah gejala berpendarnya suatu bahan sesaat setelah cahaya atau radiasi yang menimpa bahan tersebut dihilangkan. Contoh peristiwanya yaitu berpendarnya jarum penunjuk arloji di malam hari. Pada saat Becquerel ini menempatkan uranium di laboratorium untuk diselidiki dan ternyata unsur tersebut menunjukkan aktivitas radiasi. Nah, walaupun uranium ini dibungkus dengan menggunakan kertas timah dan disimpan beberapa bulan, ternyata masih menunjukkan keaktifan dan mengeluarkan radiasi. Berarti unsur ini dapat mengeluarkan radiasi secara spontan. Peristiwa seperti inilah yang kita sebut sebagai radioaktivitas. Radiasi sinar dari peristiwa ini dikenal dengan sinar radioaktif. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai stabilitas inti. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada Ruth Amelia. Ruth Amelia. Hadir, Bu. Coba jelaskan apa itu stabilitas inti. Baik, Bu. Stabilitas inti atau instabilitas. Maaf, Bu. Stabilitas inti adalah inti yang tidak dapat secara spontan meluruh atau berubah. Definisi kestabilan yang lebih mengkhusus yaitu kemampuan inti meluruh dengan jenis peluruhan tertentu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Coba diperhatikan gambar yang ada di PPT Ibu ini. Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai gambar ini ya. Gambar ini menjelaskan bahwa nuklida ringan atau protonnya yang kurang dari 20 akan stabil jika jumlah protonnya sama dengan jumlah neutron. Inti berat akan stabil jika jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah proton.
Jumlah neutron yang harus dimiliki inti berat ini agar stabil kira-kira 1,5 kali jumlah proton. Nah, inti yang berada di atas garis kestabilan ini atau di dalam garis yang biasanya itu ditandai dengan B-min. B-min ya di sini. Tapi di gambar ini tidak ada, tapi biasanya di sini. Mempunyai rasio perbandingan neutron dan proton terlalu tinggi untuk kestabilan. Nuklida ini akan mengurangi jumlah neutron untuk mencapai kestabilannya dengan cara mengubah neutron menjadi proton sambil memancarkan sinar beta yang bermuatan negatif. Selanjutnya, Ibu mau minta kepada Mega lah terlebih dahulu. Mega dulu. Jelaskan mengenai inti yang berada di bawah garis kestabilan. Baik. Inti yang berada di bawah garis kestabilan atau di daerah yang ditandai dengan beta mempunyai perbandingan jumlah neutron yang terlalu kecil untuk kestabilan. Nuklida ini akan menambah jumlah neutron dengan mengubah proton menjadi neutron sambil memancarkan positron beta plus, yaitu partikel yang mirip dengan elektron, namun bermuatan positif. Untuk inti berat yang mempunyai Z lebih besar dari 60, cara tersebut kurang efektif dan pada umumnya untuk mencapai kestabilan dipancarkan partikel alfa. Semua nuklida dengan Z lebih besar dari 83 merupakan nuklida yang tidak stabil. Nuklida yang ada di alam dan memiliki nomor atom sebesar ini akan memancarkan sinar alfa maupun sinar beta. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daya tembus sinar radioaktif. Mega bisa dilanjutkan kembali menjelaskannya? Bisa, Mega? Bisa, Bu. Oke, silakan. Daya tembus sinar radioaktif. Sewaktu sinar radioaktif dipancarkan dari sumber dan mengenai bahan yang lain, sebagian energi akan diserap. Jika bahan tidak terlalu tebal, masih terdapat sinar radioaktif yang melewati bahan tersebut. Ketiga, sinar radioaktif mempunyai daya tembus yang berbeda-beda. Sinar gamma mempunyai daya tembus yang paling besar, diusul oleh sinar beta, kemudian sinar alfa. Sudah? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya mengenai daya tembus sinar radioaktif. Ada yang mau ditanya mengenai daya tembus sinar radioaktif? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifat radioaktif. Sebelumnya, kita ketahui kalau sinar radioaktif itu terdiri dari 3, yaitu ada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, ketiga sinar ini mempunyai sifat masing-masing. Ya, coba ke Tita. Coba jelaskan apa saja sifat dari ketiga sinar radioaktif ini. Baik, Bu. Jadi, untuk sifat-sifat sinar radioaktif ini, masing-masing sinar ini memiliki 6 sifat kecuali sinar gamma. Kalau untuk sinar alfa dan beta, itu ada 6 sifat, Bu. Untuk sinar alfa yang pertama itu sifatnya, sinar alfa merupakan pancaran partikel alfa berupa inti atom helium yang bermuatan positif 2 elektron dan bermassa 4 SMA. Lalu sifat yang kedua dari sinar alfa ini dapat menghitamkan pelat film dengan jejak berupa garis lurus. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu radiasi sinar alfa mempunyai daya tembus paling lemah di antara radiasi sinar radioaktif yang lain, yaitu kira-kira dapat menjangkau beberapa sentimeter di udara
dan sekitar 10⁻² mm di dalam logam tipis. Lalu masuk kepada sifat yang keempat dari sinar alfa, yaitu daya ionisasinya paling kuat dibanding dengan sinar beta dan sinar gamma. Yang kelima, dibelokkan dalam medan magnetik maupun dalam medan listrik. Untuk sifat yang terakhir dari sinar alfa ini, yaitu kecepatan yang dimiliki partikel alfa bernilai antara 0,054 sampai 0,07 kali kecepatan cahaya. Selanjutnya masuk kepada sifat-sifat dari sinar beta. Yang pertama itu, sinar beta dihasilkan dari pancaran partikel beta yang merupakan elektron dengan kecepatan tinggi, di mana muatan partikel ini adalah min elektron dan massa yang dimiliki kecil. Lalu sifat yang kedua dari sinar beta ini, daya tembus yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan sinar alfa, namun lebih kecil dibandingkan dengan sinar gamma. Jadi posisi daya tembus sinar beta ini di tengah-tengah atau di antara sinar alfa dan sinar gamma. Lalu masuk kepada sifat sinar beta yang ketiga, yaitu dibelokkan dalam medan magnetik maupun medan listrik. Masuk kepada sifat yang keempat, itu kecepatan partikel ini di antara 0,32 sampai 0,9 kali kecepatan cahayanya. Lalu sifat yang kelima yaitu jejak partikel berbelok-belok, di mana hal ini disebabkan oleh hamburan yang dialaminya di dalam atom. Sedangkan sifat yang terakhir dari sinar beta ini adalah jangkauannya lebih besar dibandingkan sinar alfa, kira-kira beberapa sentimeter di udara. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat dari sinar gamma. Jadi sinar gamma ini memiliki 4 sifat. Yang pertama, merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi yang tinggi atau panjang gelombang yang sangat pendek. Lalu sifat yang kedua dari sinar gamma ini yaitu tidak dibelokkan dalam magnetik maupun medan listrik. Jadi sifat dari sinar gamma yang kedua ini berbanding terbalik daripada sifat sinar alfa dan sinar beta tadi. Lalu untuk sifat yang ketiga, itu kecepatan yang dimiliki sama dengan kecepatan cahaya. Dan sifat sinar gamma yang terakhir adalah mempunyai daya tembus paling besar, namun daya ionisasinya paling kecil. Sekian pemaparan dari saya, Bu. Baik, terima kasih untuk Tita. Sangat jelas ya mengenai sifat-sifat dari sinar radioaktif. Nah, Ibu rasa sekianlah materi mengenai radioaktif. Untuk tugasnya, Ibu sudah upload di Google Classroom, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA Group atau bisa langsung ditanyakan ke PC ke Ibu, ya. Baik, Bu. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai peluruhan. Setelah peluruhan kita akan melakukan ulangan, jadi disiapkan masing-masingnya, belajar. Jangan sampai lupa. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita. Pesan Ibu, di masa pandemi seperti ini, jangan terlalu sering keluar, jaga kesehatan, perbanyak minum, gunakan masker. Ya, Mega? Ya, Bu. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya semua. Ibu tutup ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.